Jadi saya ulangi, sebelum saya menemukan surganya dunia, saya hidup berdua dengan istri saya, kerja berdua nggak cukup buat makan. Kerja berdua nggak cukup buat makan. Sebelum saya berbakti sama ibu saya, sebelum saya menemukan surganya dunia. Jadi saya kerja berdua itu nggak cukup buat makan. Dalam sebulan kadang utang 100, Mas Surahyo, Mbak Retno waktu itu. Dan belum punya anak. Saya belum punya anak 5 tahun. Terus saya kerja berdua nggak cukup buat makan. Susah, sedih sekali. Tapi sebelumnya saya juga sesat mencari harta Soekarno itu selama 10 tahun. Dari 89 sampai 9 itu terdoktrin mencari harta Soekarno. Kemudian waktu di Bandung saya sadar dan menyadari saya mimpi di tempatnya Ki Raden waktu saya meditasi di tempatnya Ki Raden, namanya Ki Raden di Bandung di Ciwidey itu. Saya mimpi ibu saya jadi pembantunya Ki Raden. Disitulah saya berontak, saya nangis, saya mangkel, saya berontak, hati saya nggak terima. Ibu saya harus jadi raja. Ibu saya harus jadi raja. Ibu saya harus jadi raja. Kemudian setelah itu saya nganggur 10 bulan. Setelah nganggur 10 bulan, saya usaha apa aja jatuh, nggak bangun-bangun. Saya usaha pertama itu usaha pompa. Usaha pompa Samustika Tiga Raksa, saya cari pompa, saya jual di Pak Hayat depan Puri Bidarang. Dari sini 15, saya jual 25, untung 10.000. Pompa itu artinya semangat. Tapi jatuh, nggak lanjut. Kemudian usaha bedak pon itu, pon yang putih dalam seminggu 2 minggu itu buat menampilkan diri, buat bedak artinya tampilkan dirimu. Itu jatuh nggak bangun lagi. Kemudian habis bedak itu jual sepatu dasar. Bos saya Mas Pangat itu salah satunya. Akhirnya gagal juga, nggak lanjut. Habis itu jual bensin, nggak lanjut juga. Habis itu HP nggak lanjut juga. Yang terakhir itu jualan beras. Beras itu beri yang ikhlas. Habis jualan beri yang ikhlas, karena usaha saya jatuh bangun itu, saya disadarkan oleh seseorang, orang Cina, namanya Ko Hakim. Ko Hakim terima kasih atas ilmunya dan atas penyadarannya. Itu ibarat kata itu, karma saya udah habis. Karmanya selesai, ketemulah Ko Hakim. Sama Ko Hakim waktu itu diingetin, Mas Poleng, mesti sampai nggak berbakti kalau ibu. Kok tahu kok? Nah kalau orang tahu kalau berbakti sama ibu itu pasti hidupnya nggak susah. Nah mulai berpikir itu. Terus sampai kalau ngasih ibu berapa? Ya sampai saya cengengesan, paling 100-200. Ngasih ibu 100-200, rezeki sampai nggak lebih dari 1 juta. Apa iya ya? Karena waktu itu ibu saya beli nomor buntut gitu. Suka nomor buntut. Kalau saya kasih buat beli nomor gitu. Tapi ternyata ibu saya beli nomor buntut itu pengen dapat duit juta-jutaan. Saya balik. Kemudian saya usaha jatuh bangun tadi, kalau ibu saya kasih duit juta-jutaan, mesti nggak beli nomor lagi gitu. Kemudian saya nuntut sama Allah. Saya setiap pulang kerja itu nangis di atas sajadah, itu nangis. Setelah nangis di atas sajadah, minta nuntut sama Allah, ya Allah jadikan saya pengusaha. Saya ingin memberi ibu saya pengen ngopainin ibu saya ingin membahagiakan ibu saya gitu. Setelah saya pengen ngopainin ibu saya, membahagiakan ibu saya, kemudian datanglah ke tempat saya itu Pak Haji Udin, orang konveksi, dan Mas Tanto, orang bordir. Itu lantarannya. Berdua datang, Pak Haji Udin sama tukang konveksi. Pak Haji Udin tanya, kerja di mana Mas Tanto? Itu di pabrik Bukesi di Jaha, pabrik tas. Oh iya. Di apa? Di pabrik bordir. Saya bordir ke teman kamu ya, kata Pak Haji Udin. Ya lewat Mas Agus saja, kan kita baru kenal. Pas bilang lewat Mas Agus saja itu, saya jadi caloknya. Kemudian setelah saya jadi caloknya, dari Pak Haji Udin, dari Mas Tanto 500, saya jual 700. Waktu itu untungnya 200 perak. Karena untung 200 perak, untung pertama itu 1 juta, saya kasihkan ibu saya. Setelah saya kasihkan ibu saya, karena komitmen dengan doanya,
omset saya naik 10 juta. Bulan pertama untung 2 juta, ibu saya kasih 2 juta, omset naik 20 juta. Bulan ketiga tak kasih 3 juta, omset saya naik 30 juta. Ya semenjak itu, ibu saya gaji tanggal 1 juta, tanggal 15 1 juta. Setelah itu saya menemukan kebahagiaan seperti ada di surga. Rezeki terbuka dari nganggur 10 bulan. Rezeki terbuka dan mulai ada anak. Anak 1, 2, dan 3. Jadi sebelum saya berbakti sama ibu saya belum punya anak 5 tahun kosong. Dan saya pengangguran. Setelah saya berbakti sama ibu saya punya anak 3, saya jadi pengusaha walaupun kelasnya belum kelas atas, tapi saya ingin di kelas atas. Gitu, bahasanya seperti itu. Jadi kuncinya rezeki itu, kuncinya surga dunia itu nomor 1 berbakti sama ibunya. Silakan praktekkan dan silakan buktikan. Bila ada teman sahabat saudaraku dimanapun panjenengan berada, kok hidupnya itu susah, itu biasanya 1 belum berbakti sama ibu-ibu dan bapaknya, dan istrinya masalah dengan suaminya. Setelah itu bisa jadi dia punya salah sama orang, nyakiti orang. Bisa jadi utang nggak beres. Bisa jadi dia jarang sedekah. Bisa jadi dia nggak jujur, nggak komitmen, nggak tanggung jawab, nggak sabar, nggak ikhlas, jauh dari Allah. Itu rumusnya. Bila dibuktikan yang nomor 1 sampai nomor 11, yakin seseorang itu akan merasakan ada seperti ada di surga. Temannya orang-orang yang baik, dan apa yang inginkan kun fayakun jadi. Ya pengen apa saja itu seperti ada yang nuntun, seperti dikasih, dilayani oleh Allah. Ada saja. Alhamdulillah aja. Saya pengen punya mangga, alhamdulillah nandur mangga, buahnya banyak banget. Sampai diputil dari atas yang kedua itu, di lantai 2 itu bisa ya. Dan mangga itu buat umum. Saya pengen jadi pengusaha bodol, alhamdulillah jadi pengusaha bodol. Saya pengen nyanyi, alhamdulillah walaupun suaranya belum seberapa, udah jadi MC. Saya pengen cucuk lampah, jadi cucuk lampah. Dan semua itu atas perintah ibu saya. Jadi ibu saya itu memerintahkan saya harus jadi cucuk lampah, saya harus nyanyi, saya harus jadi MC, saya harus temannya banyak, saya harus apapun yang diperintahkan ibu itu berusaha saya lakukan dan berusaha menyenangkan hati ibu, memuaskan hati ibu, membahagiakan ibu. Sampai suatu kejadian yang sangat luar biasa, saya punya mesin 6, mesin bodi itu punya mesin 6 yang harganya sekitar 200 jutaan itu sampai punya waktu itu punya mesin 6, dan sekarang alhamdulillah sementara 2 dulu itu pernah saya jual, 1 mesin itu saya jual ruginya 90 juta ruginya, dan laku 80 juta, yang 60 juta saya kasih ibu saya kasihkan ibu saya sama ibu, ternyata bukan buat senang-senang tapi buat benerin rumah. Setelah buat benerin rumah saya tambah sampai sekitar habis 150 juta itu untuk ibu. Bahasanya saya pernah bikinin rumah ibu itu habis 150 juta itu. Kalau waktu itu ya di kampung saya ya paling bagus waktu itu. Tapi sekarang rumah di kampung saya bagus semuanya. Dan rumah saya sekarang nggak kelihatan bagus, biasa aja kelihatannya. Tapi pernah memancing atau memotivasi, menginspirasikan orang-orang di kampung saya, anak yang berbakti sama ibunya, anak yang membuatkan rumah sama ibunya gitu. Jadi sekarang berlomba-lomba di tempat saya itu anak membangunkan bikinkan rumah ibunya di kampung saya. Jadi motivasi orang lain. Jadi teman sahabat dimanapun panjenengan berada, kadang-kadang kita ini, perbuatan kita ini walaupun nggak kita beritakan, nggak jadi pengacara, nggak jadi pembawa acara, nggak jadi mubalik atau bukan jadi penceramah, tapi apa yang kita lakukan kadang-kadang memotivasi orang lain. Jadi banyak hal yang memotivasi orang lain itu setelah saya menemukan itu, jadi orang itu selalu membawa damai, cinta, dan kasih sayang. Dan kita harus punya ilmu titen, membuktikan diri pribadi punya ilmu titen. Saya habis ngasih dapat apa, saya habis berbuat apa dapat apa, gitu harus punya ilmu titen. Kita berbuat baik akan dapat baik, kita berbuat jahat akan dapat jahat. Nah, kita nggak pernah cerita sama budi saya depan rumah itu. Saya itu kalau punya kerompong, kalau punya sampah, saya kasihkan tukang kerompong, tukang sampah, nggak saya jual. Dan kalau kita punya kerompong, punya sampah itu jangan pernah dijual, tapi berikan. Kalau diberikan itu jadi doa sepanjang jalan. Tapi kalau dijual,
selesai dengan nilai rupiah itu kalau dijual. Ternyata apa yang saya perbuat, saya kalau punya kerompong itu saya kasihkan tukang kerompong. Ditirulah depan saya, namanya Bude saya itu, Bude Raminto. Dia pernah cerita kepada saya, Mas Poleng, Om Poleng ada. Setelah saya niruin Mas Poleng itu, alhamdulillah bapaknya nggak pernah nganggur, bapaknya kerja terus. Lah apa yang ditiruin? Kalau Om Poleng punya barang kan dikasihkan tukang kerompong. Sekarang kalau saya punya barang saya kasihkan tukang kerompong. Jadi bapaknya terus dapat kerjaan terus tuh. Setelah ibu dia tadi memberi tukang kerompong. Makanya kalau kita di rumah kita ada kerompong nggak usah dijual, kasihkan aja biar jadi doa sepanjang jalan. Ya nggak usah punya harapan biar jadi, kasihkan aja gitu. Sampai suatu ketika saya punya TV itu saya kasihkan tukang kerompong, saya nggak punya TV lagi. Lucu juga itu. Saya punya TV, saya kasihkan tukang kerompong, saya nggak punya TV. Tapi hadiah dari Allah itu, anak istri saya itu nggak marah juga. Anak saya itu juga ikhlas aja gitu, alhamdulillah. Maka yang mahal itu, kalau anak kita kehilangan barang nggak marah, itu mahal nilainya. Anak kita nggak nangis, anak kita ikhlas. Itu pelajaran yang paling luar biasa itu. Kalau anak kita sudah ikhlas dan kita didik anak kita itu, setiap ada pengemis, tukang kerompong, tukang sampah, pengamen itu dulu-duluan ngasih, disiapin recehnya di depan rumah itu, dulu-duluan recehnya disiapin. Jadi kalau ada pengemis, tukang kerompong, tukang sampah atau pengamen itu dulu-duluan ngasih. Itu anak-anak kita supaya dia tahu tentang itu gitu. Jadi masih kecil aja sudah punya belas asih, belas kasihan. Makanya jangan pernah orang yang datang ke rumah kita itu, wah masih muda kok, ngamen masih muda kok, ngemis. Nggak usah, karena kalau Allah nggak menggerakkan ke depan rumah kita, dia nggak akan tergerak. Jadi memberi itu nggak usah lihat siapapun yang diberi. Hati kita pengen ngasih aja. Tapi hati kita ya ukurannya, hati kita pengen ngasih. Tapi kalau dipikir lagi ya udah beda lagi. Munculnya dari hati, bukan dari pikiran gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya teman sahabat, terus banyak berbuat baik, terus membuktikan sampai menemukan surganya dunia. Benar-benar terasa, harus merasa, ya Allah, untung, ya Allah, bahagia. Jadi di dunia itu ceria terus, dan tampillah di depan orang banyak itu selalu ceria. Walaupun masalah kita itu sebenarnya banyak, tapi di depan orang banyak itu selalu ceria, nggak kelihatan susahnya. Pernah suatu ketika sampai Budi Mbak Putri sing sebelah sana kiri saya itu komplain kepada saya itu, Mas Poleng, ada apa? Padahal waktu itu saya nganggur. Mas Poleng itu kok nyanyi campur seharian terus seharian tuh, apa nggak punya masalah? Saya itu nih, Budi, kalau saya keluarin masalah saya banyak, tapi nggak tak keluarin. Kalau saya keluarin butuhnya ada, cakelnya ada, ulonya ada, tapi nggak saya keluarin. Gak ada yang tahu masalah saya. Nggak usah dipikir masalah itu, urusannya Allah. Masalah kita serahkan ke Allah, masalah kita serahkan Gusti Allah, nanti juga selesai sama Mbak Putri itu. Jadi tampillah ceria di depan orang banyak dan menangislah di waktu kamar sendirian, memohon ampun dan meminta maaf sama Allah. Di saat di kamar itu kita nangis terus. Ya Allah, ampunilah saya. Ya Allah, terima kasih atas segalanya. Menangis, berterima kasih dan menangis, memohon ampun sama Allah di saat di dalam kamar. Kalau di depan masjid, di orang banyak di musala, ya jangan nangis, nanti malah jadi riya. Jadi di tempat orang banyak itu kelihatan ceria, seakan nggak punya masalah gitu. Memotivasi yang lain, karena yang tahu masalah kita ya kita dan keluarga gitu aja, nggak usah lain yang tahu. Tapi kalau untuk memotivasi yang terdekat-dekat dikasih tahu solusinya, karena setiap masalah itu pasti ada jalan keluarnya, dan ciri khasnya. Dan selalu selalu perhatikan, setiap ada apapun, libatkan Allah dalam setiap persoalan, dan selalu di situ masalah kita itu selesai. Dan di situ seakan-akan Gusti Allah itu selalu hadir dalam menyelesaikan masalah kita, membantu kita, menolong kita. Maka dari itu teman sahabat dimanapun yang berada, terus libatkan Allah dalam setiap persoalan. Terus Allah, terus Allah aja. Di dalam hati kita tuh Allah, di dalam pikiran kita Allah. Kesannya memang nggak umumnya umumnya orang, tapi ya nggak usah kelihatan. Tapi saat kita di umum ya nggak usah, dalam hati aja, dalam pikiran aja. Nanti disangkanya kita sok suci lah, disangkanya kita pamer, nggak usah. Tapi kalau
Orang yang modelnya aneh kayak kita ini ya orang nggak akan komplain. Kalau kayak Wiro Sableng itu kan nggak ada komplain, orangnya aneh. Kalau orang kayak kita memang orang aneh. Kalau nggak aneh ya bukan kita gitu. Kalau kita emang diciptakan oleh Gusti Allah jadi orang yang aneh, orang yang aneh, itu emang bawaan dari sana, nggak bisa dirubah. Bawaan dari sana, saya itu diciptakan orang jadi orang yang aneh. Dan mudah-mudahan dengan adanya jadilah dirimu sendiri itu kita aman dan nyaman. Makanya jadi dirimu sendiri, jadilah dirimu sendiri. Pelajari tentang dirimu, pelajari tentang siapa dirimu itu. Karena kita ini harus menjadi diri kita sendiri. Kita harus menemukan siapa sejatinya kita itu. Kita hidup dunia itu untuk apa, untuk siapa, dan harus kemana itu kita harus tahu. Namanya ngaji diri. Ngaji diri, ngaji alam, ngaji rasa itu penting. Penting sekali teman sahabat saudara dimanapun berada ya. Karena jarang sekali, jarang banget. Karena memang sifatnya kalau ngaji diri, ngaji alam, ngaji rasa itu empat mata. Jarang di ceramah itu jarang. Tapi nanti muncul, karena ini udah mulai muncul. Dengan adanya YouTube, dengan adanya media itu nanti ilmu spiritual itu akan diumumkan seperti ceramah-ceramah yang biasanya itu akan muncul, karena udah saatnya yang Sabtu Palono yang menagih janji itu udah saatnya udah 500 tahun yang lalu. Kalau dilihat dari alamnya itu udah terjawab. Makanya Saudi Arabia itu punya Ka'bah, Mekah itu punya Ka'bah, kita punya Borobudur. Mekah punya Ka'bah, kita punya Borobudur. Nah, keduanya itu adalah keajaiban dunia. Bila disatukan, ini Ka'bah, ini Borobudur, ini Ka'bah di bawah, Borobudur ditaruh di atasnya, akan membentuk sebuah masjid. Itu lambang alamnya. Maka ajaran luar atau dasar itu adalah Mekah, ajaran isi atau kepala atau dalamnya itu adalah kebatinan, kejawen, Sunda Wiwitan, Buhun, Kapitayan, spiritual, ajaran asli Indonesia, ajaran Eyang Haji Saka, ajaran dalamnya itu kendil untuk tutup, wadah dapat isi. Yang Hindu sama, Hindu kok ketemu orang kejawen, ya luar dapat isi, Buddha luar dapat isi, semuanya akan selaras. Bila mana sudah selaras, Indonesia akan dihormati dunia seperti bendera merah putih. Merah itu lambang lahir, putih itu batin, ketemu. Siapa yang menemukan lahir dan batinnya dan suci lahir batinnya akan dihormati seperti bendera merah putih itu. Semuanya udah dijawab. Maka di ajaran orang-orang pendahulu itu jenang abang putih ingkang dipun sekseni. Jenang abang itu jenang lahir, jenang harus jeneng kudu imbang, lahir dan batin itu harus imbang. Kalau kita bisa mencapai lahir dan batin imbang, akan disegani orang, dihormati orang, disegani orang. Minimal lahir dan batinnya bersih aja, siapapun akan segan hormat sama kita. Itu kan lambang yang untuk diri kita. Nah, sejatinya yang ada di alam ini adalah untuk diri kita, semuanya untuk diri kita. Yang Mbah Soekarno atau Pak Soekarno itu semuanya juga untuk diri kita. Makanya kalau melihat Pak Soekarno itu melihatnya dari dalam baru ketemu. Kenapa Pak Soekarno pakai kopiah terus di mana-mana? Itu mengisyaratkan, wahai rakyatku, kopiah itu kan bentuknya Ka'bah. Secara lahiriahnya, wahai rakyatku, cepat berhajilah, cepat ke Mekah lahir. Nah, kopiah itu bentuknya kayak Ka'bah. Artinya ke Ka'bah lah. Tapi kalau kau nggak ke Ka'bah, seperti kopiah lah. Kopiah itu bentuknya segi 4. Kenalilah 4 kiblat 5 pancer. Kalau engkau mengenali 4 kiblat 5 pancer, kenal dirimu, engkau akan kenal Tuhanmu. Itu baru yang dipakai Pak Karno. Kopiahnya aja sudah mengingatkan kita, suruh mengenali jati diri, suruh mengenali Tuhan. Makanya Pak Karno itu kopiahnya bukan bulat, tapi 4 kiblat kayak Ka'bah, 4 kiblat 5 pancer. Itu kopiahnya Pak Karno mengingatkan pada kita. Pahlawan revolusi yang mati kenapa nggak 6 atau 8 tapi 7? Tapi 7 itu udah gambaran alam, sudah karepe Gusti Allah dan alamnya. Wahai rakyat Indonesia, kalau engkau bisa 7 di dalam dirimu,
di atas leher ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Engkau akan dihormati seperti pahlawan revolusi. Boro-boro 7. Suci mulut aja udah lisan aja udah dihormati orang, disegenin orang, itu baru bisa menjaga satu lisan, menjaga lisan aja. Orang udah dihormati orang, disegenin orang. Apalagi kalau bisa menjaga 7 di dalam leher ke atas. Disegenin orang, dihormatin orang, kan gitu. Itu yang tercipta dari pahlawan revolusi 7 itu. Kemudian wali songo, wali ada songo, dikisahkan wali banyak, yang dikisahkan ada 9 karena nyangkut diri kita. Jadi yang ada di dunia ini menyangkut diri kita. Nah, Pulau Jawa itu ibaratnya seperti ibu bumi pertiwi yang tidur. Pulau Jawa seperti orang yang tidur kan. Makanya bumi ibu pertiwi. Bumi ibu pertiwi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pulau Jawa itu seperti ibu bumi yang tidur begini. Nah, kepalanya itu Jawa Timur. Kepalanya Jawa Timur, tengahnya Jawa Tengah, dan Jawa Barat itu kakinya. Makanya Jawa Timur itu orang-orang yang keras kepala. Jawa Timur orang-orang yang keras kepala. Makanya yang jadi kepala kemarin Pak Karno. Karena kepala pemerintahan, kepala presiden yang pertama kan Jawa Timur. Kepalanya Jawa Timur. Ya kan? Jawa Timur kepalanya. Kemudian Jawa Tengah, tengahnya. Kemudian Jawa Barat. Nah gitu, seperti bumi putih yang tidur gini. Nah, orang yang keras kepala sesuai dengan yang keras kepala itu sunannya ada 5. Sunannya ada 5 yang di Jawa Timur. Yang dari Jawa Tengah ada 3. Yang di Jawa Barat sunannya ada 1. Jadi di Pulau Jawa ini ada 9. Sunannya ada 9, walinya ada songo. 5, 3, dan 1. Di Jawa Barat cuma ada 1 untuk melangkah Sunan Gunung Jati kan. Sesuai dengan itu. Nah, langkahnya untuk melangkah, pemikirnya Jawa Timur, tengah. Hatinya tengah jurusan hati. Dan langkahnya di Jawa Barat, karena makanya ibu kota adanya di Jakarta untuk melangkah, untuk berjalan. Nah, kuncinya Indonesia itu pertama Pulau Jawa, kedua Kalimantan. Kali itu kan berkali-kali, mantan itu kan second atau selesai. Jadi sama antara Pulau Jawa dan Kalimantan itu ada sesuatu yang misteri di balik yang kita tidak tahu. Tuh, makanya ibu kota nanti adanya di Kalimantan. Karena kunci dari dunia itu salah satu kuncinya ada. Jadi surga dunia itu aslinya Indonesia. Surga dunia itu Indonesia. Surga yang digambarkan di dunia adalah Indonesia. Nah, kunci Indonesia itu ada di Pulau Jawa. Nah, setelah di Pulau Jawa, kunci yang kedua Kalimantan. Tapi kuncinya dunia itu ada 2. Pulau Jawa dan Mekah. Pulau yang di dunia kuncinya Pulau Jawa dan Mekah. Itu ada kaitannya. Makanya kalau Ka'bah itu dibawa ke Indonesia, atasnya ditaruh Borobudur, jadinya masjid. Makanya masjid itu bentuknya Ka'bah dulu, baru bentuk kubah seperti Borobudur. Itu lambangnya ajaran agama dapat tutupnya kebatinan, ajaran spiritual, ajaran kejawen, duhun, Sunda Wiwitan. Jadilah masjid. Makanya kendil untuk tutup, kulit dapat isi. Itu yang harus bisa memahami. Makanya Islamnya Islam Nusantara, Islam tapi dalamannya ajaran Nusantara ini, budaya Nusantara ini, gitu. Itu kalau dibaca dari alamnya. Kalau dibaca dari alamnya yang Soekarno, dari namanya Soekarno, sukar itu susah. Soekarno, sukar itu sah, sukar itu susah, sukar kan sulit. No itu tempatnya orang sulit di zaman Soekarno, zamannya zaman perjuangan. Lambangnya dilambangkan oleh beliau adalah
Tugu Monas. Tugu Monas itu kokoh, kuat, hebat. Monumen nasional. Monumen. Mono itu satu. Monumen. Men itu manusia. Nas itu nasional. Jadi sedunia harus bersatu. Se-Indonesia harus satu, bersatu, bertuhan. Monumen. Mono itu monumen. Monumen nasional. Monas, monumen nasional. Mono itu satu, mono stereo, trio, mono itu satu. Jadi satu nasional, bersatulah se-Indonesia dan bersatulah bertuhan. Itu lambangnya Soekarno. Dan waktu zaman Soekarno harus gagah seperti Tugu Monas, gagah, kuat, perkasa karena zaman perjuangan. Kemudian gantilah presiden Soeharto. Su itu susastra itu bagus, harta itu harta. Bagus dalam mengelola harta, dalam membina harta. Harta itu harto. Investor dimasukkan ke dalam, orang Indonesia sebagai kulinya atau sebagai karyawannya. Terus investor masuk ke dalam semua, dikelola oleh Pak Harto, politiknya mematikan. Pak Soehartonya bagus, tapi kroni-kroninya yang belum seperti Pak Harto, kan gitu. Lambangnya keong emas di taman mini itu. Keong emas itu lambang dari Pak Soeharto. Nah, lambang keong emas itu politiknya mematikan, politiknya belum ada yang menandingi. Politiknya nomor satu sedunia adalah Pak Harto, punya politik yang luar biasa karena termasuk beliau adalah Bapak Kejawen Nasional, Bapak Kejawen Indonesia, Bapak Pembangunan. Ilmunya luar biasa. Pak Karno dengan Pak Harto itu aslinya ya satu, wahyunya satu. Wahyunya Pak Karno selesai, turun ke Pak Harto, wahyu ke Prabon. Setelah Pak Karno itu, Pak Harto itu lambangnya keong emas. Coba kancil, kisah keong emas dan kancil. Kancil itu kan cedek-cedeknya hewan, tapi dengan keong kalah karena politiknya keong. Keong punya teman 1000, berjanjian dengan keongnya satu, janjian dengan kancil sebelum ketemu teman-temannya keong. Wahai kancil, kalau memang kau hebat, ayo kita balapan besok di sungai. Oke, apa boleh buat? Siapa takut? Kancil udah persiapan di pinggir sungai. Keong malamnya udah dikasih tahu, wahai teman-temanku keong, semua teman-teman dikasih tahu semua, jejer di kali ya, jejer di kali sampai finish, dari start sampai finish. Nanti kalau kancil tanya keong, yang depannya kancil jawab kuk ya. Akhirnya balapan, padahal keongnya banyak. Keong kuk, sampai terakhir keong yang paling ujung kuk. Cuman politik. Karena 1000 keong disusun, kan balapan dengan kancil sendirian, di depannya keong asal dipanggil keong, depannya yang jawab kuk. Akhirnya kancil merasa kalah. Oh iya, menang kamu keong, padahal itu 1000 keong yang disusun, keongnya banyak, tapi yang depannya yang ngomong. Nah itu politiknya Pak Soeharto itu mematikan. Politiknya Pak Soeharto itu diakui dunia, lambangnya keong emas. Kemudian setelah Pak Harto selesai, Habibie dulu ya, Pak Habibie itu Habib itu perilmuan. Habib itu keturunannya para rasul. Habib itu ilmu-ilmu yang muncul waktu itu, perilmuan, pengetahuan. Makanya Pak Habibie itu lambangnya pengetahuan, lambangnya ilmu. Waktu itu Gendeng Pamungkas juga sampai ngedruk kodam, mati semua lampunya. Ilmu-ilmu waktu itu semua turun, pengetahuan muncul semua waktu itu. Habis itu Ibu Mega ya, Gus Dur dulu apa Bu Mega dulu? Gus Dur dulu ya. Gus Dur itu Gus itu bagus. Dur itu memerangi orang-orang yang bohong waktu itu. Jadi memerangi orang-orang yang bohong. Gus itu bagus. Dur itu banyak orang yang goroh di kanan kirinya, banyak orang yang pembohong di kanan kirinya. Gus Dur itu orang yang memerangi kebohongan di zamannya. Abdul Rahman Wahid, abdi Tuhan yang nomor 1. Jadi lihatlah orang itu dalamnya, jangan luarnya. Siapa Gus Dur itu sejatinya abdi Tuhan yang nomor 1, Abdul Rahman Wahid, abdi Tuhan yang Maha Penyayang, pengasih yang nomor 1. Lihatlah orang jangan luarnya tapi dalamnya. Habis itu baru
gantilah Megawati. Setelah Megawati itu kan perempuan, seorang tanda ibu muncul. Mega itu pertanda dari, kalau matahari itu pertanda sinar aja, ada mego, tanda mega, hanya pertanda aja sebagai tanda atau lambang bahwa seorang ibu ikut peranan dalam Indonesia ini. Mega kan kalau fajar atau mega itu fajar, kalau mego mendung, sinar yang nggak jelas, jadi bukan matahari dan bukan bulan, tapi menerangi juga, membuat pertanda mau ada matahari muncul sama matahari tenggelam. Matahari muncul sama matahari itu namanya mega itu. Nah, itu mega pertanda. Jadi Bu Mega muncul itu sebagai pertanda aja. Kemudian SBY, Susilo Bambang Yudhoyono. Susilo itu perilaku, Bambang itu gagah, Yudhoyono itu merangi Yudhoyono perang, no itu tempat. Jadi zamannya Pak SBY itu hanya memerangi perilaku-perilaku yang nggak benar, itu aja zamannya Pak SBY. Kemudian setelah itu gantilah Jokowi itu Joko itu perjaka, Wi itu ngawiti. Jadi Pak Jokowi itu ngawiti presiden yang turun ke masyarakat, presiden yang koyo wong biasa, presiden yang tidak menjaga jarak, presiden yang tidak menjaga wibawa, presiden yang tidak merasa dirinya presiden, yang ngawiti blusukan, yang ngawiti segala macam, semua adalah Pak Jokowi. Dan setelah itu nanti nggak tahu prediksi nanti, karena saya nggak diberkahi baca sebelum terjadi, bacanya setelah terjadi baru kita baca, nggak mau disi kerso. Tapi ya kita nggak usah menyebutin, dan mudah-mudahan aja Indonesia lebih baik daripada sebelumnya gitu. Kita tidak usah memprediksi yang belum terjadi, takutnya disi kerso. Nah, setelah itu lambang setelah lambang dari Tugu Monas, kemudian Keong Mas, kemudian Payung Mas. Setelah ke Habibie itu kan nggak ada lambangnya Payung Mas. Nah, payungnya setelah Pak Harto itu nggak ada lambang. Yang kalau Pak Habibie kan kapal pesawat ya, tapi tidak ada pesawat emas. Di Indonesia tidak ada dibikin pesawat emas. Harusnya Pak Habibie bikin pesawat emas gitu sebagai tugu. Tapi nggak tahu kalau sudah ada, saya belum membaca informasi itu. Nah, setelah itu lambangnya Keong Mas, Payung Mas di dalam diri kita masing-masing harus kita cari. Lambangnya Payung Mas, kita harus mencari Payung Mas dalam diri kita itu setelah itu. Karena presiden yang mirip punya power, presiden yang punya ajaran dulu, presiden yang ada kemiripan, ibaratnya itu Trimurti, itu Pak Karno, Pak Harto sama Jokowi. Itu ibaratnya Trimurtinya Indonesia. Trimurtinya Indonesia itu Pak Karno, Pak Harto, Jokowi. Kalau yang lain ya hebat semua presiden hebat. Cuman yang menjadi Trimurtinya, yang ada kemiripan, yang ada kekuatan, yang ada sesuatunya itu lahir dan batinnya ya, dan seluruh alam mendukung, seluruh alam ikut bicara itu. Lahir dan batin, alam pun ikut bicara, langit pun ikut bicara, bumi pun ikut bicara, seluruh gaib ikut bicara, itu ya Pak Karno, Pak Harto sama Pak Jokowi. Itu buat titenan. Makanya untuk menyongsong 2004 itu sekarang semua perilmuan, ilmu dalam saatnya dikeluarkan, spiritual saatnya dikeluarkan, kebatinan saatnya dikeluarkan di YouTube dimanapun. Nah, lambangnya itu ya, yang dari dalam itu kayak Ibu Dayak itu beliau tidak mengedepankan agamanya, beliau mengedepankan ilmunya, kearifan lokalnya, tapi bisa diterima dan bisa membantu orang banyak, bukan dari agamanya tapi dari kearifan lokalnya. Tapi beliau mengakui, saya tidak bisa apa-apa, saya tidak punya apa-apa, yang punya Allah, yang nyembuhin Allah. Nah gitu. Itu salah satu tanda ajaran kebatinan. Kemudian yang dari salah satu tandanya dari Farel nyanyi, yang Farel nyanyi di istana itu kan anak-anak kecil. Salah satu tandanya seperti Farel
Itu anak kecil, anak yang suci, bisa terkenal, bisa viral. Terus ada lagi yang siapa itu, Tian apa siapa yang Mia ngobain ibunya, itu juga anak kecil. Anak-anak kecil yang masih suci, anak yang berbakti sama ibunya. Terus ada lagi banyak yang anak kecil viral, yang anak kecil menjadi viral itu kemarin itu. Jadi bahasanya, anak kecil itu kan masih suci dan ibu gitu. Lambangnya di Indonesia yang viral itu anak kecil dan ibu. Nah sekarang ini kan Bimo yang dari Lampung itu yang viral, itu juga termasuk anak kecil itu. Jadi kalau anak-anak kecil itu lambang anak-anak yang masih suci, yang belum banyak dosa. Dan ibu, ini dua, laki-laki dan ibu. Sebelumnya dari Esa Ternate itu ada muncul Suwardi itu MMA. MMA itu mama. MMA mama. Indonesia itu di dalam do itu satu, siarkan satu tentang do re mi, tentang Tuhan. Indosiar, di dalam do itu do re mi fa sol do re mi fa sol la si do itu Tuhan, do itu satu itu Tuhan. Siar itu siarkan tentang ketuhanan. Jadi Indosiar itu menyiarkan tentang ketuhanan. MMA itu mama. Suwardi itu suarakan di mana-mana gitu. Nah, itu juara. Nah, pas di MMA itu dari SMA itu ya, SMA Suwardi jadi juara, berbarengan dengan Arum. Arum itu dari seni, juara juga nasional. Arum juara seni berbarengan dengan Aji. Aji dari Esa Ternate, Arum dari Esa Ternate, Suwardi dari Esa Ternate. Tiga kesinambungan itu juga Trimurti dari Esa Ternate. Trimurtinya muncul semua itu, jadi juara semua. Aji itu sakti tanpa Aji. Arum itu nama haru. Suwardi suarakan di mana-mana. Suarakan di mana-mana sakti tanpa Aji, dan kesaktian kebaikan suarakan di mana-mana tentang prestasi. Terus kesinambungan baca alam. Nah, setelah kita bisa baca alam, kita akan menyimpulkan, oh ternyata Al-Quran itu ada yang tersurat, ada yang tersirat. Yang tersurat ada di 114 surat, 30 juz, 666 ayat. Yang tersirat di dalam diri kita sama. Jadi semua ada di dalam diri kita ini sama dengan yang ada di Al-Quran. Tapi tersirat. Yang ada di alam raya ini sama dengan Al-Quran sama. Namanya tersirat. Alam ini dengan Al-Quran sama. Namanya tersurat Al-Quran. Yang di alam tersirat. Di diri kita juga sama dengan Al-Quran penuh. Tapi tersirat bukan tersurat. Makanya ngaji kitab, ngaji alam, ngaji diri, kemudian ngaji rasa. Setelah ngaji semua ketemu empat-empatnya, indah. Oh ternyata dunia itu seperti ini. Oh ternyata hidup itu seperti ini. Harus banyak bertanya pada diri sendiri. Pertanyaannya harus banyak ngaji diri, bertanya pada diri sendiri, sering ngobrol dengan batinnya sendiri. Kalau malam kayak gini tuh ngobrol dengan batinnya sendiri, ngobrol dengan diri sendiri itu banyak jawaban dan pertanyaan adanya di dalam diri kita sendiri. Kalau orang sering melek malam, dia akan tajam. Nek pengen sekti, nek pengen mandi melek mandi omongan ikun baik menjadi. Nek pengen sekti poso. Tapi bila mana sudah mandi, bila mana sudah kun fayakun menjadi, jangan pernah ngomong jelek, jangan pernah ngomong negatif, ngomongnya hati-hati. Karena kalau sudah kun fayakun jadi itu bahaya, orang yang sudah kun. Nah, apalagi ngomong batin jeleknya orang aja nggak boleh. Nah, kalau orang sering melek malam, sering puasa, itu ada apa-apanya. Makanya kita ini kadang seakan-akan nggak boleh tidur di bawah jam 12, tidurnya suruh di atas jam 12. Kadang udah tidur dari sore, ada tamu jam 1, jam 2 jam tamu. Udah disiapin sama Gusti Allah tuh, siapin wadah, nggak boleh tidur sore. Karena wahyu itu, turunnya wahyu itu jam 2 sampai jam 4. Maka dituntut wa minal laili tahajjud bidnun. Bangunlah di waktu malam dan bertahajudlah. Bagi yang beragama lain ya tahajud, semedi, terus semedi, tafakur, yoga, meditasi, iktikaf, tafakur, itu semua sama. Intinya duduk begini, mengosongkan pikiran, mengosongkan hati,
menyatukan antara pikiran dan hati, dikosongkan, diisi Allah, 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 Allah. Sebelumnya dipagari, ya Allah, pagari diri saya, pagari anak istri saya, pagari rumah saya, pagari semua saudara, sahabat, anak istri, pagari ibu bapak mertua, pagari usaha barang semuanya, mohon pagari Allah Akbar, baru meditasi, menyerahkan jiwa dan raga sama Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Jadi teman sahabat dimanapun panjenengan berada, ini karena udah malam saya juga mau ronda, udah pagi ya. Jam berapa Mas? Mas jam berapa? Jam 1:10-an. Ya, karena ini sudah pagi, saya juga mau ronda. Teman sahabat dimanapun panjenengan berada, sudah ngobrol 3 jam ya. Saya bila ada salah minta maaf, bukan berarti untuk menggurui atau menasihati, karena memang saatnya sekarang ini saatnya yang Sabtu Palon nagih janji, orang-orang spiritual sudah keluar, orang-orang batin sudah keluar untuk ngimbangin ajaran yang kulit yang semakin marak membuat gaduh Indonesia. Gaduhnya Indonesia ini karena ada oknum-oknum penceramah, oknum-oknum pemain politik, oknum-oknum yang berseberangan dengan pemerintah, oknum ya, yang menyerang, memojokkan, memaki, menyudutkan, menyalahkan. Seharusnya kalau jadi oposisi itu sosial kontrol. Sosial kontrol ikut membantu jalan pemerintahan, mengingatkan, mengkritik, tapi membangun. Kalau kita jadi oposisi, mengkritiklah yang membangun. Jangan menyudutkan, memojokkan, memaki, menjelekkan, menyalahkan, dan menyerang. Itu yang tidak boleh. Karena atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taat sama Allah, sama Rasulullah, dan sama pemerintahan. Teman sahabat, jangan lupa channelnya ada 2, Pakai Hati 202 dan Pendekar Medsos 202. Bila ada salah dari kami minta maaf. Teman sahabat, terima kasih yang sudah menonton. Ada 3 orang menonton. Terima kasih ya teman sahabat. Bukan bermaksud untuk menggurui atau menasihati, tapi sekedar berbagi atau sharing. Bila ada salah minta maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahim nun.